Pemirsa, Sumarji resmi menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai manajer timnas baik di level senior maupun kelompok umur. Sumarji menyebut beban tugas sebagai manajer timnas sangat berat selain harus mendampingi tim dalam setiap agenda dan turnamen. Posisi ini juga menuntut pemikiran jangka panjang terkait prestasi serta berbagai urusan non-teknis yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Sumarji menyatakan ingin mengurangi intensitas dan fokus berlebih di lapangan. Kedepan dirinya akan lebih memusatkan perhatian pada peran di PTN yang meskipun berbeda posisi tetap memiliki keterkaitan langsung dengan tim nasional Indonesia. Seiring dengan langkah tersebut, federasi juga memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih kepala Coach Indra Syafri. Kebetulan saya juga turut mendampingi Coach Indra Syafri di SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer timnas, baik itu manajer timnas senior dan juga kelompok umur, termasuk di situ di dalamnya ada manajer timnas SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab yang saya emban selama ini kepada ketua umum agar supaya berkaitan dengan manajer timnas ke depan. Pemirsa, sidang perdana gugatan cerai Atalia Praratia terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar hari ini di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang perdana yang beragendakan mediasi, kedua pihak baik Atalia maupun Ridwan Kamil tidak hadir dan hanya diwakili kuasa hukum. Gugatan perceraian terhadap RK dilayangkan istrinya Atalia Praratia 2 pekan lalu. Atalia menggugat cerai RK setelah 29 tahun pernikahan. Gugatan cerai dua tokoh publik itu cukup mengagetkan mengingat keduanya dikenal sebagai pasutri ideal. Tapi sejak kandas dalam Pilkada Jakarta 2024 lalu, RK terus-menerus dirundung masalah. Mulai dari dugaan skandal perselingkuhan dengan Lisa Mariana hingga dugaan korupsi iklan Bank BJB. Tak seperti dulu, RK dan Atalia tidak lagi membagikan momen kemesraan keduanya di media sosial. Diiming-imingi gaji belasan juta rupiah, seorang perempuan nyaris jadi korban perdagangan orang di Wonosobo, Jawa Tengah. Ia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang bersama 3 orang lainnya. Seorang perempuan berusia 18 tahun warga Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah nyaris diberangkatkan ke Kamboja melalui jalur ilegal. Dia dijemput oleh polisi di Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo setelah dipulangkan Dinas Tenaga Kerja Riau. Ia menjadi korban tindak pidana perdagangan orang bersama 3 orang lainnya. Korban yang bekerja sebagai babysitter di Jakarta mengaku diiming-imingi pekerjaan oleh kenalannya di media sosial. Ia tergiur karena diimingi gaji belasan juta rupiah. Kasus itu terungkap berkat kecurigaan keluarga ketika korban menelpon meminta kartu keluarga dan surat-surat untuk kepengurusan paspor. Yang bersangkutan kami menindaklanjuti bekerjasama dengan Polda Riau dan Polair Dumai. Alhamdulillah setelah kami berkoordinasi kurang lebih dalam waktu 2 jam yang bersangkutan bersama temannya dapat diamankan di Polair. Petugas pun mengimbau para pencari kerja untuk berhati-hati dan agar memastikan seluruh proses penempatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan lembaga berizin. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Anyus melaporkan. Sudah 10 hari tumpukan sampah di bawah flyover Ciputat, Tangerang Selatan belum juga diangkut. Dan meski sudah ditutup terpal dan disemprot disinfektan, tapi bau menyengat masih tercium hingga beberapa puluh meter dari lokasi. Bau busuk tercium lantaran tumpukan sampah tak hanya berupa botol dan plastik, tapi juga sampah rumah tangga basah dan sisa makanan. Akibatnya tumpukan sampah mulai mengeluarkan hewan pengurai seperti belatung. Selain memicu bau menyengat, sampah juga meluber ke jalan dan membahayakan kendaraan. Di Jakarta, tumpukan sampah juga selalu menjadi masalah utama. Berbagai cara dilakukan agar tak menggunung, namun sampah masih ditemukan bertebaran di perumahan, jalan, bahkan aliran sungai.
Sampah Jakarta selalu menjadi pembahasan serius dari waktu ke waktu. Namun hingga kini masih belum ditemukan solusi yang bisa menuntaskan masalah ini. Dari jalanan hingga aliran sungai masih jadi tempat pembuangan bagi manusia yang tak bertanggung jawab. Padatnya penduduk Jakarta turut berdampak pada total jumlah sampah harian di kota ini, yaitu 8.600 ton per hari. Sepanjang tahun 2025, sampah Jakarta diperkirakan telah mencapai angka 3,17 juta ton. Sebagian besar sampah didominasi sisa makanan, plastik, dan kertas yang berasal dari rumah tangga. Sementara kawasan perdagangan menyumbang sampah kedua tertinggi sebesar 21,6%. Pasar tradisional juga turut menjadi sumber penghasil sampah ketiga terbesar, yaitu sebanyak 16%. Ironisnya, berbagai jenis sampah bercampur sehingga menjadi sulit untuk dipilih dan didaur ulang. Tumpukannya mengalir hingga ke tempat pembuangan akhir seperti Bantar Gebang salah satunya yang semakin hari semakin padat. Untuk Bantar Gebang, karena kita akan segera memulai PLTS membangkit listrik tenaga sampah di Bantar Gebang, sesuai dengan pembicaraan dengan Danantara pada waktu itu dengan Pak Rosan secara langsung akan ada 2 pembangkit listrik tenaga sampah dan mudah-mudahan 55 juta yang sekarang stok ada di Bantar Gebang secara signifikan pelan-pelan. Berbagai kebijakan pengelolaan sampah telah disusun pemerintah, namun realisasi di lapangan tentu saja butuh dukungan. Situasi ini tidak hanya merusak pemandangan, tetapi mengancam lingkungan dan juga kesehatan. Masyarakat tak seharusnya menunggu dari pemerintah, melainkan dimulai dari diri sendiri. Keinginan agar lingkungan menjadi bersih harusnya tumbuh dari kesadaran pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah resmi membuka kanal pengaduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP. Keberadaan Satgas ini guna menerima, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala pelaku usaha secara terintegrasi. Pemerintah resmi membuka kanal pengaduan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah atau Satgas P2SP untuk menampung laporan berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha. Kanal tersebut dapat diakses selama 24 jam melalui laman laporan.satgasp2sp.go.id. Pembentukan Satgas P2SP ini untuk memperbaiki iklim investasi di tanah air. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti langsung oleh Satgas hingga tingkat kementerian dan lembaga teknis melalui forum rutin mingguan. Dengan adanya keberadaan kanal aduan percepatan dunia usaha ini, peluang peningkatan investasi ke depannya diharapkan akan semakin membaik. Melalui Satgas P2SP, yaitu percepatan dan program strategis pemerintah, telah membangun kanal debottlenecking atau yang akan menampung, menindaklanjuti serta menyelesaikan kendala hambatan dari pelaku usaha yang bisa merespon secara cepat, terkoordinasi dan akuntabel. Kanal ini dapat diakses dalam waktu 24 jam oleh pelaku usaha. Alamatnya adalah lapor.satgasp2sp.go.id yang akan langsung ditindaklanjuti oleh Satgas sampai dengan di tingkat kementerian dan lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu. Satgas P2SP terbagi ke dalam 3 kelompok kerja. Pokja 1 bertugas mempercepat penyerapan anggaran program strategis pemerintah. Pokja 2 mengawal percepatan implementasi dan penyelesaian kendala sejumlah program strategis. Dan Pokja 3 menangani penyelesaian regulasi dan penegakan hukum.